Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-22, 23 dan 24 dari surah Ar-Ra'd. Ayat 22 hingga 24 dari surah Ar-Ra'd adalah lanjutan atau sambungan dari ayat yang sebelumnya, menerangkan tentang sifat-sifat ulul albab. Ulul albab yaitu orang yang memiliki akal dan menggunakan akal itu untuk memahami petunjuk yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah kebenaran. Yang kebenaran itu yang paling pokok, yang paling utama, yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, orang yang menerima kebenaran itu, yaitu mentauhidkan Allah, diumpamakan dalam ayat sebelum ini sebagai orang yang melihat. Kemudian orang yang tidak mentauhidkan Allah, yaitu yang menyekutukan Allah, yang mempercayai bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah, atau berhala sebagai Tuhan, atau manusia sebagai Tuhan, atau pohon besar sebagai Tuhan, batu besar sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang tidak beriman atau orang kafir. Kebenaran sudah diturunkan, kebenaran itu terang, jelas, dan mudah untuk difahami, tapi kebenaran itu ditolak, tetap juga menyekutukan Allah. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang buta. Nah, dalam ayat sebelum ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak sama orang yang melihat itu dengan orang yang buta. Nah, yang melihat, yang buta, ini kaitannya dengan bukan dengan mata kepala, karena ini kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang abstrak, berkaitan dengan Allah yang Maha Esa. Allah itu adalah gaib. Maka melihat di sini bukan maksudnya melihat dengan mata kepala, tetapi maksudnya adalah melihat dengan mata hati. Nah, yang melihat dengan mata hati itu orang beriman. Yang tidak melihat dengan mata hati, buta mata hatinya, itulah dia orang kafir. Nah, penyampaian yang jelas, yang terang, yang mudah ini akan menjadi pelajaran. Bagi siapa akan menjadi pelajaran? Bagi ulul albab. Ulul albab yaitu orang yang memiliki akal, yang dengan akal itu dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan manfaat,
yaitu iman, dan mana yang mendatangkan mudarat, yaitu kekufuran. Mana yang akan membawanya ke surga, yaitu mengikuti kebenaran membawanya ke surga, dan mana yang akan menghantarkannya ke neraka, yaitu apabila mengikuti kesesatan, kemusyrikan, tenggelam di dalam, hanyut di dalam kekufuran. Nah, yang mengambil pelajaran dari kebenaran yang telah Allah turunkan itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Telah diterangkan sebelum ini, yaitu orang yang menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu pernah berjanji. Manusia ketika berada di alam ruh pernah berjanji. Janji yaitu membuktikan keimanan. Karena telah beriman kepada Allah, ketika Allah bertanya kepada manusia yang masih berupa ruh, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia menjawab, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidna, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Maka Allah menginginkan bukti dari keimanan itu ketika hidup di dunia ini. Maka orang yang memahami dengan akalnya, yang disebut ulul albab, itu adalah orang yang menepati janjinya yang dahulu pernah ia buat ketika masih berada di alam ruh. Kemudian ketika lahir ke dunia ini, ada pula berjanji-janji dengan manusia. Nah, perjanjian dengan manusia umpamanya ketika jual beli umpamanya. Dan dalam pergaulan sehari-hari pun juga banyak berlaku janji berjanji antara satu dengan lain, antara sahabat dengan temannya. Maka di dalam Islam yang berjanji mesti menepati janji. Nah, ulul albab itu adalah orang yang menepati janji, baik janji dengan Allah ataupun janji dengan manusia. Kemudian ulul albab dalam ayat sebelum ini juga diterangkan bahwasanya mereka adalah orang yang menyambungkan silaturahim dengan siapa saja, terlebih lagi dengan orang yang paling dekat dengannya. Umpamanya menyambungkan silaturahim dengan kedua orang tua, dengan abang dan adik, saudara-saudara, kemudian dengan kaum kerabat, pakcik, makcik, paman, bibi, kemudian sepupu, kemenakan, dan lain sebagainya. Kemudian lebih luas lagi, yaitu kepada masyarakat umum. Kemudian dari masyarakat umum itu terlebih lagi adalah yang berada di sekeliling rumah kita, yang disebut dengan tetangga, jiran tetangga. Hubungkan silaturahim dengan jiran tetangga. Kemudian lebih lagi dari itu adalah bukan hanya menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang seakidah dengan kita, tetapi juga tetap menjalin hubungan dengan orang yang meskipun tak seakidah dengan kita, yaitu orang-orang kafir. Maka kita menghormati mereka juga, memuliakan mereka juga apabila mereka mendapatkan kesusahan umpamanya, kita bantu mereka, meringankan kesusahan mereka sehingga terjalin silaturahim. Nah, inilah nilai yang mulia di dalam agama Islam yang mulia ini. Siapa yang memahami itu, siapa yang melakukan itu, mereka adalah ulul albab. Kemudian juga hati ulul albab itu diterangkan dalam ayat sebelum ini, yaitu hati yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut yang dimiliki itu mereka menjadi berhati-hati dan berwaspada, tidak mau melakukan pelanggaran. Karena apabila mereka melakukan pelanggaran atau kita sebut kemaksiatan, maka akan berdosa. Apabila berdosa, maka pasti akan menjalani siksa. Mereka takut apabila mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itu membuat mereka berhati-hati, berwaspada sehingga tidak melanggar, atau menjaga diri untuk tidak melanggar, atau dengan bahasa lain mereka bersungguh-sungguh untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah, karena mereka takut kalau mereka tidak taat, mereka bermaksiat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mereka takut menjalani siksaan di dunia ini, dan juga mereka takut menjalani siksaan di akhirat nanti. Karena dalam pandangan orang-orang beriman, kehidupan itu bukan hanya sampai kepada kematian saja, enggak,
Tetapi kehidupan dalam pandangan orang-orang beriman adalah berlanjut kepada kehidupan selepas kematian, dan itulah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang paling utama dan diutamakan. Karena kehidupan selepas kematian itu adalah kehidupan yang panjang dan tidak ada kesudahan. Kalau kehidupan sekarang ini sementara dan ada kesudahannya. Sampai ajal mati, tak ada lagi kehidupan. Tetapi kehidupan selepas kematian tak ada lagi kematian, kehidupan untuk selama-lamanya. Maka ulul albab takut sekali kalau nanti di kehidupan yang abadi itu akan menjalani siksaan yang lama, yang tidak berkesudahan. Maka mereka ulul albab, supaya tidak nanti disiksa di akhirat yang abadi, maka mereka ketika di dunia ini menjaga diri, yaitu untuk tetap dalam ketaatan dan berhati-hati dan jangan sampai melakukan kemaksiatan. Nah, selesai sampai di situ, maka ayat berikutnya ini yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu sifat yang lain dari ulul albab adalah sabar. Sabar menjalani ujian. Karena hidup di dunia ini adalah ujian, maka bermacam-macam ujian akan dijalani oleh manusia, oleh orang-orang beriman, untuk membuktikan keimanan mereka. Jadi untuk membuktikan iman, Allah menguji. Apabila betul-betul beriman, maka mereka akan sabar dalam ujian. Apabila tidak sabar, berarti tak terbuktilah sebagai seorang yang beriman. Karena orang yang beriman itu akan sabar menjalani ujian. Nah, nanti kita akan terangkan apa makna sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu ulul albab bukan hanya sabar menjalani ujian, tetapi tetap menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia. Menjalin hubungan dengan Allah melalui solat yang dilakukan, menjalin hubungan dengan manusia yaitu melalui harta yang diberikan kepada manusia yang memerlukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya sifat dari ulul albab itu, apabila mereka melakukan kesalahan, mungkin mereka silap, maka mereka melakukan kesalahan, mungkin mereka lupa atau lalai sehingga mereka melakukan kesalahan, dan itu adalah tabiatnya anak Adam, manusia, yaitu manusia tempatnya melakukan kesalahan, mahallul khata' wan nisyan, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dari kalangan para nabi dan rasul. Tapi kalau manusia itu manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Nah, ulul albab itu adalah apabila telah melakukan kesalahan, dia akan tebus kesalahan yang telah dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, apabila dahulu umpamanya terlibat riba, umpamanya dalam jual beli, dalam berdagang, dalam mencari rezeki, maka dia berhenti dari riba, dia berhijrah. Selepas itu dia tebus dirinya, yaitu dengan menjauhkan diri dari riba. Bahkan bukan untuk dirinya saja, kalau ada sahabatnya yang masih terperangkap riba, maka dia akan bantu saudaranya itu untuk keluar pula dari riba. Oh, bapak masih riba? Iya, tapi saya mau keluar dari riba ini, tapi saya tidak ada uang untuk membayar hutang saya itu. Maka dia bantu saudaranya itu namanya menebus diri. Jadi bukan hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri dengan berhijrah, tetapi juga berbuat baik untuk orang lain, supaya orang lain bisa juga berhijrah seperti dirinya. Itu adalah sifat ulul albab. Jadi banyak ya sifat ulul albab, yaitu yang
akan kita pelajari ini, sabar, kemudian menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan salat, kemudian menjalin hubungan dengan manusia, yaitu menginfakkan harta, kemudian menebus kesalahan itu dengan amal-amal saleh. Nah, maka bagi ulul albab yang sebelum ini sifatnya juga sudah disebutkan, yaitu menepati janji dengan Allah dan juga menepati janji dengan manusia, kemudian juga menghubungkan silaturahim, memiliki rasa takut. Nah, ulul albab ini dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah janjikan untuk mereka yang bergelar atau yang bersifat ulul albab itu kediaman yang baik di dalam surga. Nah, kediaman yang baik itu yang menyenangkan, yang mendatangkan kenikmatan di dalam surga. Yang salah satu di antara kenikmatannya adalah mereka akan dikumpulkan kembali bersama dengan keluarga mereka. Nah, apabila ulul albab itu seorang suami, akan dikumpulkan dengan istrinya kembali. Apabila orang tua ulul albab itu, maka akan dikumpulkan bersama dengan anak-anak mereka. Apabila ulul albab itu adalah anak-anak, akan dikumpulkan bersama orang tua dan bersama dengan keturunan mereka. Maka mereka satu keluarga besar akan dikumpulkan kembali di dalam surga, dan disediakan untuk mereka istana besar yang memiliki banyak pintu. Kemudian malaikat akan datang mengunjungi mereka, mengucapkan tahniah kepada mereka. Diketuk pintu, kemudian mereka buka, rupanya yang menziarahi mereka, yang datang bertamu menemui mereka adalah para malaikat. Nah, itu istimewa sekali. Siapa yang di dunia ini tamunya adalah malaikat? Semalam saya kedatangan tamu, Ustaz. Siapa tamunya? Malaikat. Tak tahu kita betul atau tidak dia, ya. Sebab malaikat tak bisa dilihat. Nah, tetapi di dalam surga nanti memang ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi ulul albab bersama dengan ahli keluarganya melalui pintu-pintu yang ada di istananya, karena setiap orang akan diberi istana besar, banyak pintunya, dan malaikat itu mengucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nah, itu ayat terakhir yang akan kita sampaikan nanti. Apa kata malaikat? Keselamatan atasmu wahai ulul albab dan ahli keluargamu yang sekarang bersama denganmu, yang sekarang kamu berkumpul semua satu keluarga besar, disebabkan karena dahulu kamu bersabar ketika di dunia, dan inilah tempat kediamanmu yang terbaik untuk selama-lamanya. Wah, senanglah hatinya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang sifat-sifat ulul albab dan balasan bagi ulul albab di akhirat nanti, yaitu dimasukkan ke dalam surga bersama dengan ahli keluarganya. Kemudian malaikat datang bertamu kepadanya dan mengucapkan salam sejahtera, disebabkan karena telah mendapatkan balasan kebaikan dari kesabaran yang pernah diusahakan. Inilah pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berarti masih lagi lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, namun sebagaimana biasa kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah berfirman, walladzina, dan orang-orang yang, siapa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang-orang yang sabaru, sabar atas ujian yang menimpa mereka. Ibtigha'a, mengapa mereka bersabar? Tujuannya adalah untuk mengharapkan wajhi rabbihim, keredaan Tuhan mereka. Jadi mereka sabar itu untuk mencari keredaan Allah. Wa aqamu, dan mereka itu mendirikan as-salat, salat. Wa anfaqu, dan mereka itu menafkahkan atau menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dari maknanya bukan semuanya, sebahagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, dengan cara sembunyi, wa alaniyah, dan dengan cara terang-terangan. Jadi boleh menginfakkan harta dengan sembunyi dan juga boleh dengan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati, dan mereka itu menolak dengan kebaikan, as-sayyi'ah, keburukan. Maknanya menolak keburukan dengan kebaikan. Maksudnya apa itu? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, uqbad dar, kediaman yang baik nantinya, atau kesudahan yang baik, disediakan untuk mereka tempat sebagai kesudahan yang baik. Begitu boleh. Uqbah itu maknanya dari kata akibatnya, kesudahan. Ad-dar yaitu kampung atau kediaman. Jadi kediaman yang baik akibat dari atau balasan dari perbuatan mereka ketika mereka berbuat baik selama hidup di dunia. Bagi mereka tempat kediaman yang baik atau tempat kesudahan yang baik di hari akhirat. Tambah kata di hari akhirat, lebih terasa bahwasanya balasan itu nanti diberikan di hari akhirat. Ayat berikutnya itu lebih menjelaskan, yaitu tempat kediaman yang baik itu apa? Jannatu adnin, surga-surga adnan. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha, dan juga ikut masuk orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka, wal malaikatu, sedangkan malaikat pula, yadkhuluna alaihim, datang menemui mereka, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Berarti mereka mendiami istana yang ada pintu-pintunya, kemudian malaikat datang untuk mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atasmu, bima sabartum, disebabkan karena kamu dahulu sabar ketika di dunia, fa ni'ma uqbad dar, dan itulah tempat kediaman yang terbaik. Itulah dia surga adnan sebagai tempat kediaman yang paling baik, yang sangat baik, yang terbaik. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah baiknya atau alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah nikmatnya tempat kediaman yang disediakan untuk mereka di hari akhirat kelak. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang lanjutan dari sifat-sifat ulul albab dan balasan yang akan mereka terima di hari akhirat nanti, yaitu sifat yang dimiliki oleh ulul albab, sabar atas musibah yang menimpa, kemudian tetap menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, juga menjalin hubungan dengan manusia dengan menginfakkan harta, kemudian menebus kesalahan dengan perbuatan baik
yang dikerjakan, maka mereka ini akan mendapat kediaman yang kekal dan abadi, yaitu di dalam surga di hari akhirat kelak. Yang keistimewaan yang mereka dapatkan nanti adalah mereka dimasukkan ke dalam surga bersama dengan ahli keluarga mereka. Jadi mereka dikumpulkan kembali dan diberikan untuk mereka istana yang banyak pintunya, berarti istana itu besar. Kemudian datanglah malaikat mendatangi mereka untuk mengucapkan salam, dan itulah kebahagiaan yang rasanya tak akan mungkin pernah dirasakan oleh siapapun di dunia ini. Karena tamu-tamu yang datang adalah tamu-tamu yang istimewa, yaitu para malaikat mengucapkan salam. Subhanallah. Setelah selesai mengucapkan salam, malaikat itu pun pergi, hanya untuk mengucapkan salam saja. Kemudian malaikat itu pergi. Nah, terbayanglah oleh kita ketika tentang kenikmatan surga itu disampaikan, kemudian kita mendengarnya, maka terbayanglah oleh kita betapa bahagianya, betapa nikmatnya kalau kita berada di dalamnya nanti. Maka lahirlah pengharapan dalam diri kita. Maka kita pun berharap, ya Allah, adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, wahai yang maha perkasa lagi yang maha pengampun, yang mengatur sekalian alam. Ini doa ini biasanya kita ucapkan kalau kita tawaf, yaitu ketika kita berada di sisi akhir dari Ka'bah itu. Ka'bah itu kan ada 4 sisinya. Maka apabila kita mulai tawaf itu dari sudut Hajarul Aswad, sudut pertama, maka nanti sudut sebelum terakhir itu adalah sudut Rukun Yamani namanya. Nah, antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajarul Aswad itu sisi terakhir dari Ka'bah. Maka di situ kita membaca doa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini, dan berikan kepada kami kebaikan hidup di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan hamba-hambamu yang berbuat baik, wahai yang maha perkasa lagi maha pengampun, yang mengatur sekalian alam. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berguna bagi kita, yaitu terdoronglah diri kita ini untuk menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu orang-orang yang memiliki akal dan menggunakan akal tersebut. Menggunakan akal bermakna berfikir dengan akal tersebut sehingga mengetahui yang benar itu benar, kemudian diikuti, dan mengetahui yang salah itu salah, ditinggalkan. Maka di antara doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan tolong kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan tolong pula kami untuk menjauhinya. Nah, ayat ini adalah pelajaran bagi kita untuk tetap istiqamah selagi Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk hidup di dunia ini sampai sebelum ajal itu tiba. Maka mudah-mudahan kita tetap berada di atas jalan yang lurus, yaitu beriman, kemudian kita mengetahui kebenaran, kemudian kita ikuti sampailah kematian itu tiba. Inilah 3 ayat sebagai pengantar, dan sudah kita beri pula ringkasannya, dan sudah kita ketahui pula terjemahannya, sehingga kita sudah semakin dekat dengan ayat ini. Maka selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ada setengah kita ini merasa berat mengikuti pengajian tafsir. Mari kita ikut pengajian tafsir. Aduh, berat betul lah pengajian tafsir itu. Maka kita katakan enggak, senang sekali pengajian tafsir. Apa sebab? Sebab di permulaan pengajian diberikan pengantar. Selepas itu diulang lagi dengan terjemahannya. Setelah terjemahan dibuat pula kesimpulannya. Berarti dah 3 kali itu diulang.
Kemudian setelah itu kali yang keempat diterangkan pula dengan terperinci. Nah, macam mana pula lagi? Masih juga beralasan susah. Nggak. Yang susah itu mungkin mengantuk dia ketika, makanya susah lah. Pastilah dia akan susah. Apalagi kalau sebelum datang itu sudah membaca terlebih dahulu. Ada buku-buku tafsir terjemahan, dia baca terlebih dahulu. Tafsir Imam Ibnu Katsir umpamanya sudah ada terjemahannya. Oh, ini dia maknanya. Nanti ketika di kelas tinggal lagi menguatkan apa yang sudah difahami. Ayat yang ke-22, sifat yang berikutnya dari ulul albab adalah walladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar itu maknanya menahan. Dari sisi bahasa, sabar maknanya menahan. Sabar menahan, menahan apa? Dari apa? Menahan kehendak hawa nafsu. Umpamanya kalau kita sakit, badan kita sakit, maka kehendak hawa nafsu kita itu mau apa? Mau sembuh. Mau sembuh, tapi tak sembuh-sembuh. Sudah 3-4 hari sakit, maka udah murung saya. Mengapa Bapak sedih ini? Saya sakit Ustaz. Sudah 3 hari ini, tak nampak perkembangannya. Sabar Pak ya, sabar. Makna sabar, tahan kehendak mau sembuh itu. Memang kita berkehendak mau sembuh, tetapi yang menyembuhkan siapa? Yang berkehendak kapan kita sembuh itu siapa yang menetapkannya? Allah. Maka Pak, sabar Pak ya, tahan kehendak hawa nafsu kita untuk sembuh itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berserah diri kepada Allah. Saya ini berusaha, saya sudah pergi ke dokter, saya makan obat, kemudian saya pun juga sudah berdoa, maka tinggal lagi saya berserah diri kepada Allah. Saya tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Saya tidak akan mengambil jalan yang menyimpang. Karena ada orang yang sakit tak sembuh-sembuh, dia ambil jalan pintas, ke dukun dia pergi. Orang yang seperti ini tidak sabar. Ini tidak sabar karena dia mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka yang sabar itu adalah yang bagaimana Allah itu redha kepadanya. Nah, maka dilanjutkan ayat yang berkaitan dengan sabar ini, sifat sabar ini dengan orang-orang yang sabar mengharapkan redha Allah. Nah, kalau sakit, yang Allah ridai adalah hamba itu berbaik sangka kepadanya. Oh, sudah beberapa hari tak sembuh-sembuh, umpamanya masih juga sakit, bertambah parah, maka dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Umpamanya pasti ada hikmah di sebalik musibah yang saya jalani ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Itu namanya sabar, yaitu berbaik sangka kepada Allah, dan sikap yang seperti itu diredai oleh Allah, disukai, disenangi oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah yang bagaimana? Yang berburuk sangka, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Nah, ini orang yang berburuk sangka kepada Allah. Hamba kan tak ada melakukan kemaksiatan apa-apa, tapi mengapa engkau? Ini adalah yang berburuk sangka kepada Allah. Ini tidak membuat Allah rela, tapi membuat Allah murka. Maka ulul albab itu adalah orang yang sabar, menahan diri, maknanya menahan kehendak hawa nafsu. Contohnya tadi apabila diuji dengan sakit. Dan ujian itu bukan hanya berupa penyakit, ujian itu berupa kekurangan rezeki umpamanya. Sabar tidak dengan kekurangan rezeki? Apakah akan mencuri pula? Itu namanya tidak sabar. Umpamanya lagi kematian ahli keluarga, sabar, karena yang menetapkan kematian itu adalah Allah. Kita tak mau berpisah dengan orang yang kita cintai, tetapi Allah tetapkan kematian ke atas ahli keluarga kita yang kita cintai itu. Maka kita sabar, berbaik sangka kepada Allah, pasti ada kebaikan atau hikmah di sebaliknya. Maka kita tetap mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan kehendak kita. Kalau memaksakan kehendak kita,
maka nanti kita akan berburuk sangka dan membuat Allah murka kepada kita. Dan hidup ini memang untuk diuji. Bagaimana supaya kuat kita dalam menjalani ujian? Ulul albab itu selalu menjalin hubungan dengan Allah. Aqamus salah, mendirikan salat, jalin hubungan dengan Allah. Nah, Allah menguji saya, tidaklah ujian itu lebih dari kemampuan saya, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang dia mampu. Jadi kalau penyakit saya ini berat, memang berbanding dengan orang lain penyakit saya ini lebih berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji saya yang saya ini mampu untuk menjalani penyakit tersebut. Maka ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba, kekuatan yang lebih lagi, sehingga hamba bukan hanya sampai saat ini saja, tapi sampai kapanpun engkau uji hamba ya Allah, hamba mampu untuk tetap sabar menjalani ujianmu ini. Dengan salat itu terjalin hubungan dengan Allah. Maka di dalam ayat yang lain dahulu kita pelajari di surah Al-Baqarah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar. Makna dengan sabar, tolonglah diri kita itu ketika menjalani ujian dengan tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena itu makna sabar, menahan kehendak hawa nafsu. Dengan salat bermakna dengan menjalin hubungan dengan Allah melalui salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan sifat ulil albab itu juga adalah menjalin hubungan dengan manusia. Melalui apa? Melalui rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada di antara kita ini yang dilapangkan rezeki, banyak rezeki dia dapat, maka lebih dari keperluannya. Maka yang lebih dari keperluan itu kita infakkan. Kita infakkan, maknanya kita sedekahkan, kita berikan. Tadi milik kita, sekarang kita berikan kepada fakir, kepada miskin, kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, ini menjalin hubungan dengan manusia melalui harta yang kita miliki. Ada yang sifatnya wajib, ada harta itu wajib dikeluarkan, namanya zakat. Ada yang sunat, kalau kita keluarkan harta kita itu, kita berikan, sunat saja hukumnya, seperti sedekah, umpamanya hibah, hadiah. Nah, ini adalah yang sunat. Kita boleh melakukannya, dan apabila kita melakukannya kita mendapat pahala. Kemudian disebut dua cara dalam menginfakkan harta, yaitu ada yang caranya sirran, sembunyi-sembunyi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui, sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan, nah ambil foto, ambil, kemudian diiklankan, umpamanya beritahukan di berita, umpamanya boleh, asalkan hati di dalam ikhlas. Sembunyi-sembunyi hati ikhlas, terang-terangan pun hati ikhlas. Sembunyi-sembunyi untuk menjaga supaya jangan riak, kemudian terang-terangan supaya orang lain ikut serta juga berinfak, bersedekah bersama dengan kita. Maka kita memotivasi orang lain untuk bersama-sama menginfakkan harta. Nah, apabila tujuannya baik, maka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kedua-duanya ada kebaikan, ada manfaat, ada balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebut sebagai ulul albab itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang mereka terima dari Allah, baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Satu lagi, sifat ulul albab yang disebutkan dalam ayat yang ke-22 adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu menolak keburukan dengan kebaikan. Ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah yang melakukan keburukan itu adalah dirinya sendiri. Dia melakukan keburukan, kemudian dia tebus keburukan yang telah dia lakukan itu dengan kebaikan, seperti yang kita sampaikan di pengantar tadi. Yang kedua, boleh jadi yang melakukan keburukan itu orang lain. Orang lain melakukan keburukan terhadap dirinya, dia tidak balas keburukan orang itu dengan keburukan pula, enggak.
Apabila orang itu mencelanya, dia tidak balas dengan mencela orang itu, tetapi dia memaafkan orang itu, membiarkannya, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu adalah juga dikandung oleh makna wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu menolak keburukan dengan kebaikan, bahkan mendoakan. Nah, tadi saya mendapat postingan, yaitu kiriman tentang seorang istri, juga seorang ibu, yang suaminya, anaknya itu ditembak oleh teroris. Ketika suami dan anaknya itu menyelamatkan orang-orang yang berada di masjid, ketika ada seorang teroris yang membawa senjata masuk ke dalam masjid di New Zealand dan membunuh 49 jemaah yang akan menunaikan ibadah salat Jumat. Nah, ketika ditanya si istri dan juga seorang ibu, karena gugur dua sekali, suaminya juga gugur, anaknya juga gugur. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membunuh itu? Apa jawabannya? Saya kasihan dengan orang yang membunuh itu. Saya memang kehilangan suami, saya memang kehilangan anak, suami-suami yang saya cintai, istri, suami-suami yang saya cintai, anak-anak yang saya cintai. Tetapi tidak begitu terbeban saya kehilangan mereka berdua, karena ada iman di dalam hati saya. Kemudian karena kecintaan saya kepada Allah, dan semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, membuat saya tidak begitu terbeban, tidak begitu berat menjalani ujian ini. Jadi ketika ditanya, apa yang membuatmu kuat menjalani ini? Iman yang ada dalam dadaku ini. Tetapi yang saya kasihan adalah teroris yang membunuh orang dalam masjid itu. Dia tak punya iman dalam hatinya, dia tak punya cinta dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya hanya benci. Maka kesian saya menengoknya. Nah, lihat ya, dia tidak mencelanya dengan perkataan yang kasar, yang keji, yang hina, tetapi malah bersimpati dengan teroris yang memiliki kebencian dalam hati. Nah, alhamdulillah, dalam hati saya ada iman, dalam hati saya ada cinta. Dengan iman dan cinta itu, maka saya dapat menjalani ujian ini. Tetapi yang saya kasihani, bagaimana dengan teroris itu yang tak punya iman, tak punya cinta? Bagaimana dia menjalani hidup? Pasti akan lebih sengsara lagi dia menjalani hidup. Nah, bagaimana dia bisa mengeluarkan kata seperti itu? Ulul albab, yaitu orang yang memiliki akal, kemudian dia gunakan akal itu dengan baik, kemudian dia dapat memaafkan orang lain yang telah membunuh suami dan anak yang sangat dicintai. Nah, ini yang kita sebut sebagai ulul albab. Karena kalau mengkeji teroris itu, menghina teroris itu, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kotor umpamanya, apakah suami akan kembali hidup? Anak akan kembali? Enggak. Malah kita yang bermasalah, karena tidak terbukti kita sebagai orang yang sabar. Karena tidak ada di sana menahan kehendak hawa nafsu. Memang ingin marah, tetapi itu adalah kehendak hawa nafsu, maka ditahanlah kemarahan. Kazimil ghaidh, yang menahan marahnya. Siapa yang berhasil menahan marah? Yang ada iman dalam hati. Siapa yang akan mengasihi orang lain, yang bersimpati dengan orang lain, yang punya cinta kepada orang lain. Cinta itu bukan hanya kepada orang yang menyukai kita saja, kepada orang yang membenci kita pun. Apakah Rasulullah juga cinta kepada, menyukai orang yang membencinya? Iya. Dengan mendoakan orang tersebut supaya orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang memiliki akal, yang dengan akal itu ia memahami, yang kita sebut sebagai ulul albab. Maka untuk mereka yang memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti itu, ujung ayat, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka itu tempat kediaman yang baik nantinya. Tempat kediaman yang baik nantinya itu apa? Ayat berikutnya, jannatu adnin, surga adnan. Ada di antara ulama tafsir ketika disebut jannatu adnin, adnin itu nama surga kata mereka. Tapi ada lagi yang mengatakan bukan nama surga. Adnan itu maknanya adalah al-iqamah, yaitu tempat kediaman
yang abadi. Jadi kalau disebut surga Adnan, surga sebagai tempat kediaman yang abadi. Jadi untuk ulul albab itu surga sebagai tempat kediaman yang akan didiami selama-lamanya. Jadi dua-duanya bolehlah kita fahami. Nama surga boleh, Jannatu Adnin bermakna ini ada mudhaf ilaih. Adnin bermakna nama surga. Tapi ada pula yang memahami Adnin itu adalah tempat yang akan didiami selama-lamanya oleh penghuni surga. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga-surga itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Rupanya mereka masuk ke dalam surga bukan sendirian, tapi bersama dengan ahli keluarga mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu bapak-bapak mereka. Disebut bapak terlebih dahulu, ini arah ke atas, yaitu yang hidup sebelum mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, bermakna yang hidup bersama dengan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak. Berarti ini adalah yang hidup sesudah mereka. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Nah, yang ke atas ini bapak mereka itu bukan hanya ayah ibu saja, juga datuk nenek, kemudian juga moyang, terus ke atasnya. Maka beruntunglah kalau memiliki keturunan yang baik, sebelumnya baik, sesudahnya pula baik. Karena kalau sebelum baik, mudah-mudahan yang sebelum itu yang membawa kita masuk ke surga. Kalau sesudah itu baik, mudah-mudahan yang sesudah mungkin cucu kita yang bawa kita ke surga. Nah, kita tahu. Karena mungkin ada di antara cucu itu yang masuk dalam kumpulan ulul albab. Masuk ke dalam surga dibawa oleh cucu. Subhanallah. Ini ayat menerangkan tentang orang-orang yang digelar dengan ulul albab itu akan berkumpul kembali bersama dengan ahli keluarga mereka di dalam surga. Dan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan malaikat masuk ke mereka. Berarti mereka dalam satu istana besar, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Min kulli, tiap-tiap pintu, berarti ke istana yang mereka diami itu bukan satu pintunya, banyak pintu. Kalau banyak pintu berarti istana itu besar. Kemudian datang malaikat masuk mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu, artinya kamu di sini akan senang, tak akan ada mendapatkan kesusahan lagi. Di sini kamu akan bahagia, kamu tidak akan sedih lagi. Di sini kamu tidak akan mendapatkan lagi perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Tidak, karena perkataan di dalam surga ini, semua penghuni surga, perkataan yang mereka dengar adalah qalu kilan salaman salama, perkataan yang menyenangkan. Dunia dahulu pernah kita dengar perkataan yang menyakitkan hati, tapi dalam surga tak ada lagi perkataan yang menyakitkan hati yang didengar. Apa sebabnya mendapatkan keselamatan? Sebabnya adalah karena dahulu di dunia bima sabartum. Bi ini ba'us sababiyah, ba menerangkan sebab. Apa sebab dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan keselamatan? Sebabnya adalah karena sabar ketika di dunia. Maka jadilah orang-orang yang sabar. Sabar, badan sakit, sabar, kurang rezeki, sabar, di umpamanya khianati, sabar. Tapi saya ini ada batasnya kalau sabar itu, Ustaz. Jangan tak ada, boleh ada batas dalam sabar. Apa sebab? Sebab apabila sabar itu ada batasnya, bermakna ketika sampai ke batasnya habis iman. Karena yang membuat kita sabar itu iman, dan iman itu tidak boleh habis di dalam hati kita. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kamu dan tetap terus bersabar. Sampai kapan? Sampai mati bersabar. Wasbiru warabitu, isbiru wasabiru warabitu. Dan tetap kuatkan hati itu, tetap jaga hati itu supaya tetap dalam keadaan beriman. Fa ni'ma uqbaddar,
yaitu berada di surga Adnan, yaitu kediaman yang akan didiami selama-lamanya, dan di situ mendapatkan keselamatan seperti yang disebutkan oleh malaikat dalam salamnya, dalam tahniahnya, dan itu adalah sebaik-baik tempat yang didiami nantinya di hari akhirat. Nah, dengan demikian maka termotivasilah kita untuk menjadi ulul albab yang sifatnya sudah disebutkan dalam beberapa ayat yang telah kita pelajari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.